Yang di atas Pak itunya. Nah itu, ini ya. Kebalik Pak. Nah, Soalnya kalau ini yang penting rubber biar nggak berceceran. iya bercecer. Kita udah pakein alatnya, basah-basahin plasternya biar gampang untuk dibuka. Kalau udah kita langsung buang ke sini. Kita buka pelan-pelan, terkadang kan dia suka nempel ya. Pas ketarik karena suka berdarah-darah, jadi pelan-pelan, perlahan-lahan. Dibuka baru taruh di sini. Sambil dibuka, sambil kita kaji karakteristik dari luka tersebut. Apakah luasnya seberapa banyak. Tapi sebenarnya nggak langsung dikaji pun, kita langsung buka aja. Nanti ketika kita ngerawatnya harus tetap prinsip Steril. Tadi di kelas sebelumnya katanya beberapa penguji nanti kalau di OSC mereka maunya handscoon-nya itu cuma dibuka yang satu masih bisa buat buka-buka. Ya, tergantung pengujinya. Tapi kalau saya sih yang penting karena tadi kita udah pakai yang ini buat kotor tadi, mendingan sekalian dibuka aja. Karena itu udah pegang ke sini kan. Dari dalam keluar, tarik. Terus ini penutup boleh pakai atasnya baru kita turunin. Ya. Baru kalau misalnya di dalam belum lengkap peralatannya, misalnya nggak ada gunting, ya kita masukin guntingnya secara steril. Atau komnya belum diisi dengan cairan, baru kita isi dulu dengan cairan steril. Atau misalnya ini kasaknya juga belum ada, ya kita tinggal masukin aja kasak-kasaknya. Yang penting nanti ketika kita udah pegang handscoon steril, semua peralatan steril juga udah tersedia. Jangan sampai udah steril, ya kelupaan lagi ini. Ya kita bisa minta tolong, kan ada partner kita nggak kerja sendiri. Tapi kalau kita kerja sendiri ya benar-benar harus well prepared dulu biar nggak salah. Ya nanti kalau udah ready semuanya baru kita pakai handscoon steril. Handscoon sterilnya baru pakainya nggak apa-apa, awal-awalnya berantakan, nanti tinggal kalau udah di dalam baru kita rapiin. Ya, yang penting sama-sama steril. Terus tadi kasaknya kita udah pisah-pisahin. Jadi kan kita mau bersihin dulu ya, tergantung jenis lukanya. Kalau lukanya kecil, terus misalnya nanasnya cuma dikit, kita bisa cuma pakai kasa aja yang udah dibasahin, kita peras dulu, baru kita ngebersihin si lukanya. Cara ngebersihinnya dari dalam atau Luar. keluar atau luar ke dalam? Luar. Dalam ke luar. Oke. Jadi dalam keluar sekali usap ya, jangan bolak-balik. Udah keluar, balik lagi ke dalam, itu sama aja. Rasionalnya kenapa kita harus dalam keluar? Biar kuman yang dari luar tuh nggak ke dalam, nanti lukanya makin lama infeksinya. Ya, dibersihin, muter sampai ke samping-samping. Kalau udah kotor kita ganti lagi. Atau bisa juga dengan teknik, misalnya kita tap-tap aja, tap-tap, tapi dari dalam keluar. Ya, jangan bolak-balik. Baru sambil kita kaji lagi tadi karakteristik lukanya. Pengkajian karakteristik luka tuh ada namanya time. T-nya bentar, saya lupa. T-nya itu coba cari time pada pengkajian luka. Saya lupa T-nya. Saya lupa. Tisu berarti jaringannya. Gimana kondisi jaringannya? Ada tanda-tanda nekrotik kah? Ada tanda infeksi atau enggak? I-nya infection, berarti I-nya infection. Ada tanda infeksi enggak? Contohnya apa tadi? Ada nanah-nanah di sekitaran luka tersebut. Terus M-nya moisture. Ya, jadi kelembaban dari luka. Karena tadi prinsip lukanya itu tuh bukan yang basah, bukan yang kering, tapi yang lembab. Ya, baru yang terakhir E-nya itu yaitu edge atau bagian tepi luka. Jadi kalau tepi lukanya itu bagus, biasanya penutupan lukanya juga cepat. Ya, jadi sambil kita ngebersih, sambil kita kaji kondisi lukanya. Kalau bisa kita ukur kira-kira berapa diameternya, kedalamannya, ada bau seperti apa tuh harus dikaji. Ya, warnanya juga, semua dari prinsip luka tuh harus dibeli. Kering buat ngeringin. Jadi jangan sampai terlalu basah juga, karena tadi kan kita pakai kasa yang diperas ya, itu pasti banyak cairan air-air. Nah itu juga nggak bagus buat luka. Jadi kita keringin,
seperti biasa. Kalau misalnya dia ada program tertentu, misalnya dikasih salep atau dikasih bantalan, baru kita tutup pakai bantalan. Tapi minimal teman-teman kalau perawatan luka yang steril, ya kita tinggal tutup pakai kasa steril. Tujuannya ditutup biar nggak gampang mikroorganisme tuh masuk ke sini. Ya, dirawat, ditutup, baru kalau lukanya ada banyak, berarti kita tutup sementara, jangan diplester dulu karena kan masih teknik steril. Baru kita pindah ke luka yang selanjutnya. Jadi jangan udah tutup pegang yang lain kesini lagi, jadi udah nggak steril lagi. Jadi selesain dulu semua baru. Nah terus tadi kalau misalnya lukanya contohnya yang di bawah sini tuh ada banyak nanah, terus pas ditekan tuh nanah semua yang keluar, boleh juga kita pakai teknik kayak disiram. Misalnya kita ada asistennya satu, jadi satu orang ngarahin buat nyiram, kita buat bersihin, kita yang bersihin biar si isi di dalam lukanya itu biasanya kalau lukanya udah lama nggak dirawat, infeksinya itu nanahnya itu ada di bawah-bawah jaringan. Terkadang tuh kita harus pencet-pencet dikit agar supaya keluar isi-isi nanah tersebut. Nah itu bisa kita pakai teknik kayak disiram gitu. Jadi ada ember di bawahnya, terus kita siram biar bersih. Karena kalau kita cuma tap-tap, habis kasaknya, nggak selesai. Ya, jadi sampai bersih baru kita tutup. Pastiin semua lukanya udah di ini, baru kita tutup pakai pipa fix. Harusnya pakai pipa fix yang agak lebar. Kalau cuma pakai micropore kayak gini gampang copot dan ukurannya kecil. Jadi tinggal kita ya. Intinya sesuai kebutuhan kita. Yang penting tekniknya tadi seperti itu ya. Ngebuka pakai handscone biasa, untuk fase kerjanya pakai handscone yang steril. Kita Dan udah pernah teknik kan, Mas? pembersihannya harus dari dalam ke luar. Udah. Kalau udah kita rapin. Oh iya, tadi sebelum Kaji. pada beberapa kondisi luka tuh biasanya dokter minta buat di kultur luka namanya. Jadi kita tuh mengambil kultur luka sebelum kita melakukan perawatan luka, kita udah harus ambil sampel lukanya. Caranya adalah kita pakai aplikator. Aplikator tuh kayak cotton bud. Lukanya itu kita swab, jadi ya ditekan-tekan, diputar-putar biar kena semua bagiannya, baru masuk di wadah khusus. Pot. Nah itu nanti bakalan dikirim ke lab buat diperiksa kira-kira mikroorganisme apa yang ada di luka tersebut, biar nanti pas kita mau ngasih antibiotik langsung spesifik bakteri yang mau dibunuh tuh bakteri apa, cocoknya pakai antimikroba yang mana, contohnya penicillin atau ampicillin, tergantung dari hasil kultur lukanya. Tapi itu dilakukan sebelum dirawat lukanya, jangan sampai udah dirawat baru diambil kultur, ya itu udah bersih, udah dikeluarin mikroba. Jadi sebelum di swab dulu baru dikirim. Ya tadi ketinggalan tadi. Tutup, kalau udah kita rapiin lagi lingkungan pasien. Kita dokumentasi, kaji, kenapa dikaji lagi, evaluasi. Terus satu lagi, saya sampai lupa. Karakteristik. Luka itu harus didokumentasi ya. Jadi misalnya tanggal seberapa sekarang? 20 kita rawat luka.